Alright, anja, sumpah ini berat banget sih. Oke, jadi di video edisi spesial untuk menemani sahur kalian ya kan. Sorry kemarin gue nggak upload waktu sahur dan siangnya juga nggak. Pokoknya kemarin gue nggak sempat upload video karena kepadatan aktivitas. Dan di video kali ini gue pengen upload sebuah barang. Ya, tuh lo bisa lihat tuh, gembok. Jadi ceritanya judul video ini adalah keluar duit berjuta-juta gitu lah ya buat beli hanya untuk sebuah gembok ya kan. Di sini gue pengen jelasin, pengen sedikit ngebuka wawasan juga. Siapa tahu di luar sana masih banyak yang belum ngeh gitu seputar per safety-safetyan ya kan. Gue yakin ini adalah salah satu video yang paling paling banget dibenci sama para maling nih. Coba ya bodo amat lah ya. Buat lo yang apa head comment fix maling. Enggak bercanda. Nah, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah gembok. Yang gue beli ini harganya 1,5 juta lebih. Ini dari American Secure dan ya lu bisa lihat nih untuk ukurannya dia 50 mm ya kan. Jadi dia lu bisa lihat dia ada dua gembok, ada dua piece ya kan, tapi like. Jadi dia ada dua piece gini tapi kuncinya sama. Terus di sini gue bakal kasih lihat ke lu. By the way, coba lu tonton video ini sampai habis. Biasanya sih gue nggak nyuruh lu, jarang ya, bukan pernah, sering gue bilang, tapi kayak agak jarang. Tapi kali ini gue please mohon banget, iklannya skip lah, gue nggak terlalu peduli. Tapi please mohon banget, coba tonton video ini sampai habis, jangan di skip detik per detik ya, karena menurut gue video ini bermanfaat sih buat lu pada di luar sana. Ya entah siapapun lu, mau mama, mau bapak-bapak, ya kan, mau adik-adik, ibu-ibu, siapapun lah, whatever lah. Lu tonton video ini sampai habis karena video ini bermanfaat parah. Yakin deh. Pasti lu setuju sama gue kalau lu udah nonton sampai habis. Nah, jadi di sini di gembok ini, di boxnya ini ditulis ada beberapa icon: anti drill, anti acid, anti X-key, terus anti saw, anti hammer, anti pry. Nah, di sini gue nggak bakal jelasin semua, tapi gue bakal jelasin secara teknis. Kenapa sih gembok itu bisa kebuka? Kenapa sih maling itu bisa bobol gembok? Atau di sini lu ada yang pernah kejadian nggak? Kalau gue seumur hidup gue pernah kejadian satu kali. Jadi gue naruh motor di garasi, itu ada 4 motor. Di garasi ada 4 motor dan itu kejadiannya sekitar jam 2 pagi, jam setengah 3 pagi, pokoknya lupa gue. Dan itu kejadiannya tuh gerimis-gerimis gitu. Nah, tiba-tiba pagar gue kayak ada yang dorong halus gitu, grrrr, gitu. Gue kira bukan apa ya, gue kira kayak ya angin gitu, atau kayak ada ya masuk lah kayak keluarga gue gitu. Tapi gue melek, terus gue manjat, gue di atas jendela gue tuh kayak ada apa ya, ventilasi kecil-kecil, gue agak sedikit ngintip. Anjir, ternyata bocah kupluk banyak banget ya kan, kayak ada 4 atau 5 orang. Gue lupa kejadiannya totalnya, pokoknya itu sekitar jam setengah 3 pagi. Tiba-tiba sekitar ada 5 atau 6 orang ada di teras gua ya kan. Dan udah beberapa orang udah duduk di motor. Dan sebelum gua tidur itu gue masih merem-merem melek ya. Kebetulan posisi gue tidur tuh di ruang tamu. Jadi gue lagi capek banget, lagi nggak tidur di kamar, kayak lagi geletak kayak gitu di lantai. Dan seketika gue ngeliat, anjir, udah ada bocah kupluk pada masuk ya kan. Nggak, dalam hati nggak kayak gitu, kayak panik aja gitu, kaget ya kan. Bocahnya kuplukan semua. Jadi ini jalan raya, ini teras, dan ini motor diparkir. Dan posisi tidur gue begini, gue ngintip di atas jendela tuh ada ventilasi kecil. Nah, ada satu orang, dua atau satu motor yang standby pakai kupluk semua nih. Sekian orangnya masuk buat ngambil motor. Nah, pada saat itu gue heran, ini kok bisa ya ngebobol gembok? Soalnya itu sebelum gue tidur di ruang tamu itu, gue udah kunci pintunya. Kok bisa ya? Kok bisa digembok, dibuka secara simpel tanpa terdengar oleh gue gitu? Ya notabene-nya kayak ada lu ngelangkah aja, kayak ada orang ngelangkah aja di depan, gue bisa dengar ya kan? Karena gue bener-bener tidur di lantai ngedeprok, bukan di kamar, di ruang tamu. Nah, pada saat itu gue berpikir, wah gila sih, kayaknya kayak otak gue nih kayak pendek banget, kayak kurang update banget ya di dunia percopet-copetan, per jambret-jambretan ya kan. Nah, akhirnya gue research selama seminggu 2 minggu, kayak nyari pilihan-pilihan gembok terbaik. Dan ya udah, akhirnya sekarang gue udah ngerti total banget gimana sih caranya maling-maling itu apa kayak ngebobol gembok secara simpel. Dan gue udah pernah praktekin juga. Karena gue orangnya kepoan, jadi sekarang gue masalah gembok pergembokan udah di luar nalar. Kadang gue ngeliat gembok rumah temen gue, anjir nih gampang dibobol nih gembok. Saking udah pahamnya sama gembok.
Nah, sekarang kita fokus ke inti videonya. Itu tadi sedikit cerita aja ya. Jadi gembok itu biasanya yang model begini, yang paling simpel. Terus yang kedua yang model kayak gini, ya. Ada lagi gembok model baru itu pakai fingerprint. Ya, ada mainboard lah, ada mesin-mesinnya lah di dalam gemboknya. Itu harganya bervariatif. Ada yang setengah juta lebih, ada yang sekitar 300.000, ya kan? Ya hampir-hampir sejuta. Terus kalau tanya mahalnya gembok tuh paling mahal berapa? Ada juga yang di atas sejuta gembok ya kan. Jadi bervariatif gitu. Untuk gembok itu banyak banget. Nah, gue pengen jelasin gimana sih maling cara ngebuka gembok ya. Jadi gini, gue yakin lu udah pasti ada yang tahu lah, tapi ya pasti ada aja lah yang belum tahu cara kerja gimana sih gembok dibobol. Kriteria pertama, gembok itu dibobol dia pakai obeng minus ya, pakai obeng minus. Terlalu gua ambil obeng dulu bentar, Tapi di sini gua nggak praktekin ya karena butuh tenaga sedikit. Nah, jadi dia congkel di bagian bawahnya nih. Ini gua pindahin dulu cahaya lampunya. Nah, jadi di bagian bawahnya ini dicongkel nih, seperti ini habis itu diklek digituin. Nah, itu dipaksa pertama agak dalam dulu ditekan, dipaksa. Dan gue pernah nyoba itu berhasil di beberapa gembok. Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah ya pakai korek aja, mancis buat nyalain rokok. Nah, itu apinya diarahin ke sini, didiamin lama sekitar beberapa detik, beberapa menit. Nanti bagian komponen dalamnya kayak agak meleleh dan bisa ditarik secara paksa. Terus yang ketiga adalah dipukul pakai palu. Jadi gembok ini misal udah terpasang di pagar, ya, udah terpasang di pagar. Habis itu bawa martil, pukul sekali dua kali, biasanya kunciannya kebuka. Nggak kuat karena dia ada kayak bola-bola penghalang lokernya. Jadi dia kayak kebuka aja gitu karena nggak kuat dari hantaman palu yang diketokin ke gemboknya. Cara yang keempat ini sebenarnya agak sedikit susah, tapi ini termasuk paling senyap. Jadi kayak dibobol paksa, habis itu diputar rumahan kuncinya krek gitu, kayak ala-ala kunci T di motor gitu. Dan yang terakhir dicongkel. Jadi nggak, masih ada dua step lagi yang berikutnya dicongkel. Jadi gembok itu dicongkel kayak linggit gitu, pakai linggis gitu. Truk. Nah biasanya dia kalau nggak kuat bahan metalnya dia langsung patah. Dan yang terakhir digunting, di-cut. Jadi digunting ya kayak gimana lu ke kang bangunan ada alat potong buat besi-besi rangka tiang rumah tuh, tinggal dijepit. Biasanya 2 atau 3 orang buat ngepotong ya. Nah biasanya yang pakai alat potong gitu itu di spesialis kayak pengen bobol showroom, Indomaret, pokoknya per toko-tokoan lah skala besar gitu yang pengen dibobol. Biasanya toolsnya tuh gede-gede, udah prepare banget lah mereka. Tapi kalau untuk di rumah-rumahan kayak bocah-bocah kuplukan yang pengen maling motor, itu biasanya kalau pengen ngebobol itu nggak pakai gunting, nggak pakai palu karena berisik. Ya yang ada tuh mereka di amuk masa ya kan, ketahuan maling motor. Jadi biasanya kalau buat lu ya buat maling-maling yang pengen ngincar motor di rumah, itu stepnya yang sunyi, yang senyap. Dibakar pakai korek bagian bawahnya ya kan, dikasih cairan, gue lupa tadi, dikasih cairan, ditetesin cairan ya kan. Terus kayak ala-ala kunci T, ya kayak gitulah. Yang terakhir dicongkel pakai ini. Itu juga senyap. Nah, jenis gembok itu bervariatif juga grade-grade ya. Kalau yang kayak gini tuh ini agak sedikit susah buat dibobol tapi tetap bisa dibobol ya kan. Dan akhirnya ini buat ngebobol, kalau gembok ini buat ngebobolnya ini kalau gue lihat ya ada 2 step nih yang paling gampang nih. Dicongkel bagian kuncian kepalanya. Karena di bagian sini tuh lo bisa lihat dia nggak ada alas-alasannya. Dia bener-bener kayak ya ini kayak easy lah ini buat dicongkel. Terus ini disiram cairan. Ini gampang banget cu. Dah, pokoknya kalau gembok ini agak susah, cuman ya dengan beberapa trik tadi lebih mudah untuk dibuka. Kalau gembok yang model konvensional kayak gini, ini lebih gampang ya. Yang model biasa gembok pada umumnya, ini gampang banget dibuka. Dia banyak cara, ditetesin dari atas, ditetesin dari bawah, dan nariknya tuh lebih gampang. Krek, tinggal tarik gitu. Jadi lebih sunyi dan pengerjaannya tuh lebih smooth ya kan. Jadi para maling tuh lebih leluasa gitu, lebih bebas untuk berpikir secara jernih karena mereka merasa aman ngelihat gembok beginian. Tapi di video kali ini ada something special ya kan. Ini bukan video endorse ya.
Karena gue liat nih barang bagus, makanya gue beli dan gue videoin. Siapa tahu lu juga ada yang apa kayak butuh banget safety pengaman yang benar-benar bagus buat rumah lu atau toko atau apa. Siapa tahu video ini bermanfaat ya kan. Kayak gue bilang, makanya lu tonton sampai habis. Karena banyak banget pengalaman dan ilmu-ilmu yang gue kasih tahu di sini ya kan. Meskipun gue yakin sebagian dari lu udah pada tahu ya kan. Dan ini adalah American Secure. Ini dengan model gembok yang konvensional juga, yang tadi gue bilang gampang dibobol. Tapi this is different ya kan. Ini different, ini beda. Nanti bakal gue jelasin. Di sini lo udah bisa lihat nih, mau dibor, mau dikasih cairan, mau dicongkel, mau digergaji, mau dipukul pakai palu, mau dicongkel pakai linggit, semuanya aman. Dan itu bukan sembarang label aja. Gue udah ngeliat video-video testimoninya, gue udah ngeliat video-video demonstrasinya, gue udah ngeliat video-video orang yang gagal di maling motornya gara-gara pakai gembok ini. Nah, jadi ini gue beli yang kayak tadi gue bilang 1,5 juta lebih. Yang didapat apa? Kenapa gue beli yang model 2 pieces seperti ini? Karena simple. Kalau buat pagar bisa double atas bawah digembok dengan satu kunci, jadi nggak perlu ribet 2 kunci. Kadang kalau 2 gembok dengan 2 kunci yang berbeda suka bingung. Ini yang mana nih, gembok atas atau gembok bawah? Kalau ini simple. Itu yang pertama alasan gue pilih 2 gembok dengan 1 kunci yang sama. Terus yang kedua, kenapa gue pilih merek American Secure? Karena ini adalah salah satu gembok yang menurut gue paling murah ya. Paling murah yang menurut gue cukup kuat gembok ya. Di atas ini masih ada lagi, tapi karena gue gak ngebahas merek-merekan, jadi lu coba searching sendiri. Di atas American Secure ini ada lagi yang lebih mahal lagi, yang lebih kelas wahid lagi. Makanya gue bilang ini murah. 1,5 juta lebih gue dapat 2 pieces gembok. Ya gue yakin sih ya, anjir, buat apa bang lu beli gembok hampir 1,5 juta gitu? Buat apa lu beli gembok 1,5 juta lebih bang ya kan? Mungkin sebagian orang ada berpikir kayak gitu. Men, lu kalau belum pernah kejadian gembok dibobol, lu pasti nganggap remeh. Ini makanya tonton video sampai habis. Nah di sini apa aja sih yang didapat? Yang pertama yang jelas kunci, yang kedua ya gembok ya. Gemboknya di sini ada 2 piece ya kan. Lalu ya, ini gue akan unboxing satu tangan agak sedikit ribet. Gue pengen kasih lihat gemboknya kalau soalnya. Nah untuk gemboknya sendiri seperti ini beratnya bukan main. Ya tipikal gembok lah, emang selalu berat lah. Kalau dilihat dari sini bedanya apa bang? Pertama beda dari material kunciannya. Ini bisa dipotong, kalau yang ini tidak bisa dipotong. Jadi mau dipakai, gue udah ngelihat sampai berapa orang nyoba motong kagak bisa karena pakai American Secure ini. Nah, uniknya lagi gembok ini kita langsung dapat 4 kunci. Anjas, ya kan? Dapat 4 kunci, ya. Jadi lo kalau kemana-mana cukup bawa 1 kunci aja, ini disimpan. Nah, jadi lo bawa 1 kunci aja. Nah, yang lebih parahnya lagi, lo bisa lihat tuh, nih ya, gua kasih lihat secara detail ya. Ini bentukan mata kuncinya, gerigi-gerigi kuncinya. Ini wah susah banget buat buat diraba-raba. Mungkin buat lo pemain maling tau lah ya maksud gue. Kalau gue mah kalau buat maling motor mah gampang, udah ngerti soalnya caranya. Jadi ini bagian-bagian gerigi-geriginya. Ini agak susah untuk diaplikasikan untuk lu yang suka ngunci, ngebuka gembok ya kan, dengan cara meraba-raba kayak masukin persamaannya untuk dapat key balance-nya biar bisa muterin store yang ada di dalam biar bisa kebuka. Karena dengan model seperti ini susah cu, ini susah ini modelnya. Terus agak kalau ke tukang duplikat, nggak semua tukang duplikat ya. Gue belum pernah nyoba sih, karena gue kalau buat ngeduplikatin kunci kayak gini belum pernah nyoba. Mungkin buat tuh yang tahu atau pernah nyoba tulis dong di kolom komentar. Tapi yang terpenting kita dapat numbernya di sini, dapat key card ya kan. Nih lo bisa lihat nih ada serial number ya kan. Oh ya, dan gemboknya juga ada number ya, serial numbernya juga. Anjas, untuk gemboknya udah kayak HP ya kan. Nah jadi di gembok ini apa sih yang didapat? Gue ngelihat nggak bisa dicongkel. Udah gitu kayak yang gue bilang tadi, maling rumahan yang buat maling motor biasa dibakar. Nih dibakar juga nggak orang kenapa-napa, orang efek pisan. Terus dikasih cairan, kalau orang kita tuh biasa manggilnya cairan setan, mau dimasukin dari bawah dari atas, ini dimasukin cairan setan. Gembok ini tetap ngelok, tidak ngefek. Dicongkel pakai linggis juga tidak ngefek, digergaji juga susah banget, gue udah ngeliat videonya. Dan yang paling simpel, dipukul pakai palu nih, anti hammer. Ini gembok dalam keadaan kekunci terus dipukul-pukul pakai palu, tidak terbuka bagian locker ya. Jadi ini mantap sih, one of the best ya kan gembok yang gue punya.
Dan ya udah, mungkin sampai di sini aja video gue, video penjelasan gue mengenai skewer ya kan, anjas, mengenai pergembok-gembokan. Jadi menurut gue kalau lu pilih gembok tuh bukan asal gede, tapi lu lihat dulu dari material bahannya, dari mereknya. Jadi kalau biasanya gembok itu bukan dari model ya, tapi lu mau model kayak gimana pun, ini aja model konvensional, tapi kelas wahid. Lu mau model kayak gini kayak, mau model kode kayak, kalau udah bisa dipotong ya diambil juga motor atau mobil lu ya kan. Jadi kalau lu milih gembok, lu lihat dulu mereknya apa, testimoninya seperti apa, historical mereknya seperti apa. Dan ini salah satu one of the best merek gembok yang gue kasih tahu ke lu. Selebihnya lu bisa cari tahu sendiri merek-merek gembok di luar sana, banyak kok yang bagus-bagus dan di atas ini juga. Tapi ya udahlah, mungkin sampai di sini video penjelasan gue. Ini video buat nemenin lu sahur aja. Dan kalau ada pertanyaan atau pengen lu tanya atau ada informasi pengalaman seputar pergembok-gembokan, permaling-malingan, lu tulis di kolom komentar biar teman-teman kita, orang-orang di luar sana yang nontonin video ini juga kecipratan informasi dari video ini.